Haji Nasruddin mau kemana? Jadi anak katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Ahmad Fauzan MPD. Dan yang saya hormati sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Muhammad. Saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Istiqomah serta jajaran. Yang saya hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah yang saya hormati, dan yang saya hormati pula para bapak-bapak jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya. Kembali sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah ke haribang kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan insya Allah sampai pula kepada kita selaku umatnya yang masih terus berusaha menjunjung tinggi ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, dengan harapan mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang kita dapatkan nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah ta'lim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini di minggu kedua ini, insya Allah ta'lim kita tutup untuk sementara, karena untuk menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah berkisar masih 1 minggu atau 9 hari ke depan. Nanti kita akan sama-sama menyambut bulan suci Ramadan, dan nanti insya Allah untuk pembukaannya akan ada pengumuman yang akan diumumkan kembali. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan marilah sama-sama kita buka ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca salawat pada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat Allah mudahkan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan berguna baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akrama khalqi mali bal aludu bi siwaka
الكبائر في غفرانك اللاممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعالي. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, Bapak Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, terus membimbing dan menjaga kita semuanya. Tua DKM dan jajarannya, Bang Hukum, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, sehingga keberlangsungan masjid ini terus istiqomah seperti nama istiqomah. Dan para jemaah sekalian, para bapak haji, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada para jemaah sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan segala daya upaya jeripayah kita, langkah kita menuju tempat ini dicatat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, juga seluruh umatnya termasuk kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, mohon keikhlasannya para jemaah sekalian, kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Ustaz Ahmad Mujibdi bin Bapak Sa'an yang telah Allah panggil pada kemarin siang. Mudah-mudahan segala pengabdian beliau selama menjadi DKM di masjid ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia pasti ada kekhilafan dan kekurangannya. Mudah-mudahan segala kekurangan dan kekhilafan beliau mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lahu wa rahmuhu wa amruhu wa wasmat qalahu udkhul fi jannatin 'ala rahmatika ya syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah
ampun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sujud ya. Jadi posisi sujud yang bagus atau yang baik adalah dalam posisi ya, kepala harus di bawah sedangkan pantat ada di atas. Dengan seperti ini jantung akan memompa darah ke otak itu akan maksimal sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin berdasarkan hasil penelitian baik dari Profesor Dr. Hembing dan Profesor Fidelma Oleari, seorang ahli saraf dari US Amerika yang akhirnya menjadi mu'alaf berdasarkan hasil riset penelitian tentang hikmah dibalik sujud itu. Jadi posisikan kepala lebih rendah sedangkan pantat, punggung dan pantat ke atas, nunggingin gitu, sehingga darah dari jantung akan turun ke otak ini dengan maksimal. Karena jantung hanya bisa memompa darah ke otak hanya 20%, selebihnya itu ketika dalam keadaan sujud. Nanti di sini ada penjelasan mengapa sujud harus dilamakan, dipanjangkan. Di sini ada. Ternyata arahnya ke situ. Hasil penelitian Profesor Hembing dan Profesor Fidelma Oleari. Following angkasa. Jika seorang membalik posisi tersebut, artinya posisinya tidak seperti yang tadi saya gambarkan, artinya ya, kepala dengan punggung kemudian dengan pantat biasa saja, standar saja ya. Autusawiyan atau sejajar. Ketika sujud sejajar antara kepala, punggung dan pantat itu sejajar, nggak ada bedanya, lempeng aja gitu ya. Lam yujzihu, maka itu tidak cukup ya. Tapi nggak dianggap kurang afdol kalau sujud masih dalam posisi punggung dan pantatnya masih rata gitu. Jadi harus naik gitu. Ya, seperti itu. Naam yujzihu, artinya iya betul tidak cukup. Artinya kalau posisi sujud seperti itu dianggap kurang afdol. Hingga nabi illatun, kecuali kalau memang ada ilat, ada penyakit ya. Al-hukmu yad'u ma'illatin ya. Jadi ilatnya apa yang menyebabkan dia sujudnya tidak maksimal seperti tadi? Harusnya punggung dengan pantat lebih atas, tapi dia datar saja. Karena ada ilat, la yumkinuhu ma'aha as-sujud, yang tidak memungkinkan dia bisa melakukan sujud seperti maksimal seperti tadi. Kalau ini boleh, illa kadzalika ajzahu, kecuali dalam keadaan tersebut ajzahu, maka cukup bagi dia sujud ya seperti kemampuan dia ya. Mungkin karena adanya sesuatu yang dia rasakan sakit di punggungnya sehingga dia tidak maksimal menegakkan punggungnya dan pantatnya ketika dalam sujud. Kalau itu ilatnya, penyebabnya, maka ini tidak apa-apa. Lidarurat ya, darurat tubihul mahdurat. Biwada'i ba'di jabahatihi, dengan meletakkan sebagian keningnya. Nah, keningnya diletakkan di tanah atau tempat sujud. Bikasbin ay ma'a kasbin, yakni bersertaan dengan terbuka ya. Jadi gimana ya kalau harus dipraktek ini. Jadi usahakan ketika sujud kening harus menempel di tempat sujud dan terbuka walaupun tidak kena semua, karena tadi miring begini ya, ke atas nungging begini, sehingga yang kena mungkin bagian sininya, sini mungkin enggak kena semua. Dan jelas kening harus menempel. Fa in kana 'alaiha ahilun, jikalau ketika sedang sujud
keningnya hailun, ada sesuatu yang menghalangi, misalnya ada perban bekas jatuh misalnya, itu bagaimana? Sedangkan ini adalah ya sesuatu yang harus ini, bagaimana? Nah, kausobatin, seperti perban, seperti misalnya jidatnya diperban karena mungkin jatuh ya, jatuh diperban, lam yasihha, maka tidak sah. Jadi kalau pas kita sujud kemudian kening kita ada yang menghalangi menyentuhnya kening kita dengan tempat sujud, itu hukumnya tidak sah. Bahkan rambut yang masih terurai pun ya itu bisa menghalangi sahnya sujud. Oleh karenanya sebelum sholat siapkan dulu rambut, sudah kita pastikan ya dalam keadaan sudah rapi gitu, baru kemudian kita tutup. Nah seperti kita kencengin, seperti sambil kita begini, masih ada nggak yang masih terurai? Nah, masukin kalau masih seperti itu sampai segitunya ya. Lijrohatin, atau mungkin karena jidatnya memang dalam keadaan luka, diperban tadi ya. Wasyakin alaihi, dan sulit, seandainya tidak diperban itu sulit, memang harus diperban. Mungkin anjuran dari dokternya memang harus diperban dulu jidatnya karena jatuh tadi. Izalatuhu masyaqqatan syadidatan, dan untuk menghilangkan atau untuk menghindari perban itu ya, itu nggak bisa, kecuali memang harus diperban dulu sampai beberapa hari, baru setelah itu perbannya dilepas. Berarti orang yang sholat dalam keadaan sujud menggunakan perban karena sakit, karena luka, itu hukumnya menjadi sah ya, karena al-masyaqqatu tajlibut taysirnya, kaidah fikihnya, bahwa kesulitan itu Allah akan memberikan jalan keluarnya ya. Jadi nggak saklek, aturan Islam syariat itu tidak saklek, sehingga memudahkan ya, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan lidarurat atau dalam keadaan masyaqqah, itu diberikan dispensasi atau rukhsah ya. Fayasihu, maka sah sujud yang dilakukan oleh orang yang jidatnya ada perbannya, itu punya sah. Kalau memang perban itu sulit untuk dihindari, atau kata dokternya tunggu dulu sampai 3 hari, maksimal 3 hari baru dilepas perbannya. Ma'a tahammulin, dan besertaan dengan menekan bijab hatihi, keningnya harus ditekan ketika sujud ya, harus ditekan ya. Bijab hatihi faqat ya, keningnya saja yang ditekan, ala musallahu, pada tempat ia sholat ya. Ya ayyanala, dengan cara menggunakan ya, di ayyanala fi qulurosi, dengan cara menggunakan beratnya kepala ya, ditekan dengan beratnya kepala ya. Ya, kalau kepalanya besar ya penekanannya akan lebih besar ketika sujud ya, kening akan tertekan dengan lebih baik. Khilafan, berbeda lil imami, dengan pendapat Imam Haramain. Menurut Imam Haram tidak usah terlalu menekan, nggak pakai nempel ya, seperti itu. Wadu'a ba'di rukbatayhi, dan meletakkan sebagian lututnya ya, lutut ditekan juga lututnya ketika sujud. Wabak di batni kafaihi, dan sebagian bagian dalam ya, bagian dalam bagian batin dua telapak tangannya. Minarrohati wa budunil asobi, telapak tangan di batin jari-jarinya. Jadi usahakan telapak tangan ya, batinnya itu juga menempel, jangan ngambang begini ketika sujud di seperti ini misalnya, harusnya kan lepas, sehingga bagian dalam ini akan menempel di tanah. Jangan kemudian dibikin begini ngambang, ini kan masih bolong jadinya tuh ya. Ya harus menekan bagian dalam telapak tangan pun harus menempel ke tanah.
wa ba'di batni asabi'i qadamaihi, dan sebagian bagian dalam ya jari-jari telapak kaki. Nah, telapak kaki pun ketika sujud jangan sampai dalam keadaan ini kakinya ke sini, tapi dibuka, ditekan ya kakinya nih. Mana ya, kalau saya perhatikan. Nah, ya jangan di kadang ada orang yang begini, ngemper begini, ininya nih, harusnya begini, ya. Tekan ini, nah, tekuk dikit, ya, jangan ngemper begitu, tapi nah, seperti itu. Duna ma ada dalika, selain yang itu ya, jadi terus ketika posisi sujud pun jangan seperti kama ya'rubul ba'ir, artinya jangan ketika sujud kadang ada yang tangannya dulu baru kaki ya, saya juga pernah lihat gitu, ada yang ketika sujud tapi ya, misalnya mau sujud ya sujud, ada yang langsung begini. Aturannya ya maksudnya ya gitu. Jangan kama ya bubul baik, dan kayak onta kan kalau mau turun bruk gitu aja. Bahkan tangannya mungkin lebih awal daripada lututnya. Yang betul itu ya lutut dulu ya gitu ya. Ya ada kita menemukan kasus seperti itu, ada orang yang seperti itu ketika sujud tangannya ngemper gininya gitu, nggak diangkat gitu, ngemper. Jadi nanti di sini ada penjelasannya, harus diangkat gitu. Kal harfi, seperti tepi jari, ya tepi jari tadi harus dinempelkan, jangan diemper begini, ditekan begitu. Wa atrafil asabi'i, dan ujung jari, wa dhuhrihima, dan bagian luar dari jarinya tadi harus nempel, ditekuk gitu ya, ditekuk kaki dia. Walau kutiat asabu'i qadamaihi, bagaimana jikalau misalnya orang ini memang jari-jari kakinya putus? Bagaimana orang yang seperti ini? Ya. Wa qadara ala wadi syai'in, meskipun dia sebenarnya mampu untuk menekan sebagian dari daging yang masih tersisa dari jari yang sudah terputus tadi ya. Min batnihima, katakanlah itu bagian dalamnya lah. Ya, dia tetap berusaha untuk menekan normal meskipun jari ini sudah tinggal separuh gitu ya. Lam yajib, maka bagi orang seperti nggak wajib harus seperti yang normal tadi, jarinya harus menekan dia ke tanah atau ke tempat tadi sholat. Kama iktatohu, sebagaimana sudah ditetapkan dalam syaihaini, pendapat dari dua imam kita, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wala yajibu, dan tidak wajib at-tahammulu, menekan alaiha ya, alal jabah ya, kening, bal yusannu, akan tetapi disunahkan. Ini ada pendapat yang mengatakan bahwa jidat nggak usah terlalu ditekan tapi ada yang mengatakan ditekan ya. Itulah dalam fikih nggak luput dari namanya furu'iyah, perbedaan. Tasbihul rukbataini, seperti tidak wajibnya membuka anggota sujud selain dua lututnya. Wasanna, dan disunahkan fi sujudi, di dalam sujud, wa du'anfin, yang meletakkan ya, hidung
bal yata'akkadu li khabarin shahihin. Akan tetapi ya, meletakkan wudhu ketika sujud itu hanya sunnah muakkad saja. Jadi hukumnya tidak wajib ketika sujud. Yang ditekan tidak, sedangkan hidung cukup menempel saja, nggak terlalu ditekan. Ya. Mungkin karena adanya sesuatu yang mungkin tidak baik, kalau lagi sujud hidungnya tertekan, mau mampet misalnya ya, ini kurang baik mungkin dari segi kesehatan atau pernapasan. Jadi cukup hidung hanya menempel saja ketika dalam keadaan sujud, tapi tidak tetap ditekan. Di khabarin shahihin, karena adanya hadis yang sahih. Di sini ada hadis di dalam kitab Al-Mughni, ini dalam Syara'i al-Tatariyah, wa inna ma lam yajib wad'ul anfi kal jabhati, dan tidak diwajibkan untuk meletakkan hidung itu seperti halnya kening, jadi hanya sunnah saja. Kalau kening memang diperintahkan untuk ditekan. Kemudian maaf an khabarin ya, ada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin ya. Kita diperintahkan ketika dalam sujud itu harus ada 7 anggota yang menempel, yaitu ini ya, kemudian 2 telapak tangan, kemudian lutut, tadi jari-jari kaki itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ya. Ini hadisnya. Wa min tama, oleh karenanya ukhtira, dipilih oleh ulama wujubihi ya, kewajiban itu ya. Artinya ada yang menyatakan wajib hukumnya menekan jidat ketika dalam keadaan sujud ya, sedangkan untuk hidung cukup menempel saja. Wa yusanu, dan disunahkan al-urubataini, meletakkan 2 lutut awalan, pertama kali, mutafarroqaini qadru sidrin. Jadi ketika sujud itu tadi lutut dulu yang turun, baru tangan ya. Ini tadi sudah saya praktekkan, dan tangan dulu baru kaki. Ada hadis ya, kama la yabru'ul ba'ir, jangan sampai seperti onta yang ketika mau duduk itu biasanya tangannya dulu daripada kakinya yang sudah turun duluan ya. Nah, kita ketika sholat, ketika sujud, jadi lututnya dulu yang menempel, baru kemudian atau yang turun, dan kemudian baru tangannya. Kodrasi berin ya, 1 jengkal, 1 kilan ya, 1 kilan itu sejengkal, jadi jangan terlalu lebar juga antara lutut yang kanan dengan kiri itu ya, sekira-kira aja, sekira jengkalan tangan masing-masing. Atau kita sudah bisa mengira lah ya, pantasnya ketika lutut kanan dengan kiri itu lebarnya berapa. Jangan terlalu lebar, terlalu lebar juga kurang bagus secara adat. Sedang-sedang aja. Jadi di sini dibatasi qadru shibrin, yaitu 1 kilan atau 1 jengkal saja. Summa kafaihi ay wudi angkafai, kemudian meletakkan di telapak tangannya hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundaknya. Nah, ini ketika sujud ini tangan dengan pundak sejajar, sudah ditekan dalamnya sudah ya. Jangan sampai melebihi ya, atau sebatas dengan muka misalnya ini. Ya palingnya segini ya, sejajarnya sejajar dengan pundak tangannya ya. Rafi'an, diangkat, wiro'ahi, 2 lengannya ya, diangkat, jangan ke bawah ya. Jadi diangkat seperti itu ya. Anil ardi, dari tanah, wa nasirun, dan membentangkan asabi'ahu, jari tangannya dibentangkan ya. Ya.
Tsumma jabhatuhu wa anfahu, kemudian kening dan hidungnya ma'an, bersamaan, ya, bersamaan, yang tidak menempel menekan, kemudian hidung cukup hanya menempel saja, itu harus bersamaan, ya, harus bersamaan, kedua-duanya menempel. Wa tafriqu qadamaihi, dan memisahkan dua telapak kaki, qadra shibrin, ya, sekira-kira 1 jengkal tadi, ya. Lutut tadi qadra shibrin, ya. Telapak kaki pun demikian juga harus qadra shibrin, jangan terlalu lebar. Khawatir kalau terlalu lebar gimana ya? Kalau misalnya ketat, kelihatan bentuk aurat bagian kubul atau tubuhnya. Apalagi misalnya terlalu ketat, ya. Beda dengan perempuan kan kendor, ya, atau jembrengan gitu, ya, apa namanya, mau kenanya, sehingga nggak kelihatan lekuknya. Tapi kalau kita misalnya pakai baju yang ketat, celana ketat, atau mungkin sarungnya terlalu kecil, bisa jadi ketika terlalu melebar pantatnya atau kakinya itu kan kelihatan dari orang yang mungkin lihat di belakang itu kurang pantas, kurang sopan, ya, dari segi adabnya. Jadi ya 1 jengkal aja itu yang sudah apa ya, itu yang ideal gitu, ya. Seperti itu. Wanas bima, dan menegakkan keduanya, muwajjihan, ya, menghadap asabi'ahuma, ya, jari-jarinya lil kiblati, ke arah kiblat, ya. Wa ibrazuhuma ayyusanu ibrazuhuma, dan sunnah memperlihatkan kedua jari-jari kaki min daili dari sela-sela pucuk kain penutup bawah. Boleh nih kakinya ketika kita sholat, jangan sampai ketika sujud itu sarungnya nutupin telapak semuanya, ketutupan semua. Kayak gini misalnya. Ini kayak kan kalau gini saya berarti nutupin semua nih kali sujud. Ini tutupan semua, harusnya kelihatan, ya. Makanya perlunya ketika sebelum sujud kita seperti ini dulu, ya. Ini supaya ini sudah ketok duluan sehingga ketika sujud ini kelihatan, ya. Jangan sampai ketutup. Ya, kayaknya kalau saya misalnya sebelum sujud saya agak seperti ini biasanya, ya. Kalau sujud udah ini lempar aja tuh, nutupin semua. Tapi kalau sudah kita persiapkan dengan seperti ini dulu, ya. Nah, ini jadi kelihatan. Karena ini bukan aurat, ya. Bukan aurat. Seperti itu. Wa yusannu fathu ainihi, dan disunahkan fathu ainihi, membuka matanya. Halat sujudi, ketika kita sujud. Jadi ketika sujud merem, ya, sunahnya sih memang dianjurkan untuk membuka matanya ketika sujud. Adapun ada yang ada yang menutup matanya mungkin karena khusyuk, ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, di sini tidak ada larangan, ya. Tapi sunahnya ketika sujud mata dalam keadaan terbuka, ya. Kama qala Ibnu Abdussalam, sebagaimana diucapkan atau pendapat Ibnu Salam, ya. Wa aqarrahu Az-Zarkasi, kemudian pendapatnya Ibnu Salam ini telah diakui oleh Imam Zarkasi terkait dengan masalah ketika sujud sebaiknya dalam keadaan mata terbuka, jangan tertutup atau terpejam. Wa yukrahu, dan makruh mukhalafatut tartibi al-madhkuri, menyimpang dari tata tertib yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya sujud harusnya nungging, kok enggak misalnya. Atau tadi jari-jari tangan harusnya dalam keadaan dalamnya ini menempel, enggak misalnya. Atau jari kakinya masih menekuk, bukan ditekan dan sebagainya. Berarti ini telah, ya, kontradiktif ini, atau terjadi penyelewengan. Ini bisa menyebabkan
kurang sahnya ibadah sholat atau kurang keafdalannya sholat yang kita kerjakan. Wa adamu wad'i amfi, dan tidak meletakkan hidung. Wa qawluhu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sambil kita yang ketiga, bacaan ketiga kita resapi maknanya. Maha suci Allah dan yang maha tinggi, segala puji bagi Allah. Diresapi di ketiganya supaya ada rasa ta'zim kita ya kepada zat yang maha besar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi sujudi, ketika sujud, bil ittiba, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu man marra nadban, dan telah menambahkan orang sebelum atau orang sesudahnya. Ini juga hukumnya sunnah. Seandainya kita setelah membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian kita mau nambahin lagi nih, ada doa lagi. Ya mungkin ini kalau sholatnya sendiri bolehlah, kalau jamaah ya kasihan nanti makmumnya. Boleh ketika sholat sendirian setelah membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, kemudian ditambah dengan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi billadhi khalaqahu wa sawwaru wa saqasamahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini seperti sujud ketika sujud tilawah dan sujud syukur ya. Boleh ini ditambahkan, meskipun sebenarnya ini kaitannya yang sajada wajhi billadhi itu kaitannya dengan sujud syukur, tapi ya gak apa-apa. Kita juga sholat ini kan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini sebaiknya dilaksanakan ketika sholat sendiri. Ya, khawatir ya, makmum nanti kelamaannya, merasa kelamaan. Wa yusanu iktharud du'a fihi, ya. Dan disunahkan memperbanyak doa ketika sujud, kayak tadi saya bilang. Sebaiknya di sujud yang terakhir itu kita perbanyak memanjatkan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang memang sedang urgent kita butuhkan. Mudah-mudahan ya, Allah mengabulkan ya. Karena ini sebagai tanda kepasrahan kita ketika sujud itu. Jadi kalau kita lihat di gambar, otak itu sebenarnya bentuknya persis kayak orang lagi sujud kayak begini, otak kita persis banget ya. Ini sebagai wujud penghambaan ya, penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini ketika sujud berbanyak doa, berbanyak istighfar ya. Dan kemudian kebutuhan apa yang sedang kita inginkan ya, itu doa sampaikan di saat kita sujud. Wa mimma warada fihi, dan sebagian doa telah diajarkan oleh Nabi ya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa min mu'afatika wa bi mu'afatika min uqubatika. Jadi doanya ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika dalam keadaan sujud. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma firli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhiruhu ya. Ini ada doa tambahan kalau memang kita ingin mempraktekkan ketika di sujud terakhir ya. Sujud terakhir boleh kita tambahkan. Mau diterjemahin apa enggak ini? Bang, gak usah baca aja. Baik, itu ya. Wa ala niyatihi ya, yang nampak jelas wasirrohu, dan yang samaroh ini tadi doanya ya. Jadi doanya tamanya Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma firli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatihi wa sirri. Itu doa tambahannya. Qala fi rawdah, berkata guru kita fi rawdah di dalam kitab rawdah, tadbirus sujudi, terkait
diperbolehkan atau disunahkannya memanjangkan sujud afdalu min tatwilir ruku'i, ya, itu lebih afdal. Memanjangkan sujud, melamakan sujud itu lebih afdal daripada memanjangkan ruku, ya, min tatwilir ruku'i. Selesai pembahasan tentang sujud, saya tambah sedikit lagi, ya, rukun sholat yang ke-8. Wataminuha arkan sholat, wataminuha julusun bainahuma, yaitu julus bainahuma as-sajdataini, di antara dua sujud, ya. Walau fi naflin 'alal mu'tamadi, meskipun dalam sholat sunnah, ya, karena adanya pendapat yang mu'tamad, jadi mau sholat wajib mau sholat sunnah, ya, pasti ada duduk di antara dua sujud. Wa yajibu alla yaqsuda, wa yajibu dan wajib alla yaqsuda, untuk tidak berniat birofihi ketika bangun dari sujud, ghairihi, selain, ya, niat untuk, ya, sujud tadi, ya, untuk boleh, ya. Kalau rafa'a fazi'an ay minas sujudi, jikalau mengangkat, ya, ketika bangun dari sujud, fazi'an karena tersentak, ya. Misalnya orang lagi ketika bangun dari sujud, ya, kemudian buru-buru langsung berdiri misalnya, gara-gara misalnya kaget, seperti minnah wilas akrobin, di sini digambarkan seperti sengatan kalajengking itu. Ternyata ada semut atau kalajengking yang menggigit sehingga dia langsung berdiri, padahal masih baru bangun dari sujud, ya, belum membaca Rabbi firli warhamni wajibulni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afina. Ternyata dia langsung berdiri dikarenakan ada sengatan kalajengking, ya. Bagaimana, ya, misalnya ada kasus seperti ini, maka a'ada as-sujuda, maka dia harus mengulang kembali sujudnya. Pernah nggak kayak gini nih? Pernah nggak? Lagi sujud baru sekali, pas bangun mau baca Rabbi firli warhamni, tiba-tiba kaget gitu, kaget petasan misalnya, atau tadi di sini digambarkan misalnya disengat kalajengking misalnya, kemudian langsung berdiri, nah, maka harus mengulang kembali sujudnya. Wala yaduru, dan tidak ada masalah idamatu wa taqiyadaihi, selalu meletakkan, ya, tangannya alal ardi, di tanah atau di bumi, ya, ila sajdati as-saniyati ittifaqan, sampai sujud yang kedua ittifaqan, karena adanya kesepakatan para ulama. Khilafan liman wahamma fihi, berbeda iman bagi ulama wahamma fihi yang mengira batalnya sholat. Wala yutawwilahu, dan tidak boleh memanjangkan ajlus, tidak boleh terlalu lama ketika, ya, duduk di antara dua. Wala iktidalan, dan ketika dalam keadaan iktidal, jadi sedang-sedang aja, jangan terlalu lama ketika bangun dari sujud Rabbi firli warhamni wajibulni, jangan terlalu lama, tapi sedang-sedang. Di annahuma, sebab keduanya maksudah ini bukan sebuah tujuan, ya, lidatihima, bagi keduanya, bersyuri'ah lil fasli, akan tapi disyariatkan lil fasli sebagai pemisah saja, sebagai jarak antara sujud pertama dan sujud kedua. Bahkan maka keduanya qasiro ini sebaiknya pendek-pendek aja, dikerjakan sedang-sedang aja. Jadi bangun iktidal dari sujud itu ketika Rabbi firli nggak usah terlalu lama, ketika, ya, jadi nggak usah terlalu lama, sedang-sedang aja. Fa'in tawala ahaduhuma, jika memanjangkan salah satu, ya, dari kedua tadi, ya, fawqa dzikrihi, melebihi dari zikir al-masyru'i yang telah dianjurkan, ya,
fihi ya qadrul fatihati ya semisal panjangnya duduk bangun dari sujud itu sampai sekedar batasan baca Fatihah misalnya, itu jangan sampai melebihi itu ya. Jangan sampai melebihi sampai Fatihah selesai itu. Fil idal ketika idal aqalla, akan tetapi ya, dengan kadar yang minimal at-tasyahud ya, seperti ketika tasyahud bil julusi ya, ketika ini dalam masalah kasus ya, duduk di antara dua sujud aidan disertai dengan kesengajaan aliman dan dia tahu buat sholat dulu maka sholatnya batal. Artinya gini, jika ketika dia mau bangun dari sujud itu sampai kelamaan ya, sampai batasan seperti membaca orang Fatihah, ini padahal dia tahu bahwa bangun dari sujud juga tidak boleh terlalu lama, maka menjadi batal sholatnya ya. Amidan aliman batalan, dan dia sengaja memanjangkan membaca Rabbi firli warhamni sampai batasan sepanjang seperti orang baca Fatihah, padahal dia tahu itu tidak boleh, maka sholatnya menjadi rusak atau menjadi batal. Demikian ya, yang dapat saya sampaikan. Yang bisa saya rangkum adalah bahwa ketika sujud kita usahakan dalam keadaan yang terbaik, dan di sujud yang terakhir kita usahakan atau kita maksimalkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang sedang kita inginkan atau kita hajatkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengabulkan kebutuhan maupun hajat yang sedang kita inginkan. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ya karim ya mujib as-sa'ilin ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran hamdan syakiran hamdan na'aman hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzahiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا وأستاذنا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من عافية الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طول أمورنا في طاعة الله ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.